Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap ngaji ya, meskipun temanya pernikahan. Jadi kios niatnya tetap sama, golek ilmu, bukan cari pasangan. Ya kalau dapat itu bonus. Ya, jangan lupa, aku salah niat. Targetnya tetap dapat wawasan, nambah ilmu. Meskipun temanya agak unik, jarang-jarang kajian filsafat temanya tentang pernikahan. Bukan perkawinan juga ya, pernikahan. Karena konotasinya kelihatannya agak beda antara perkawinan dengan pernikahan. Kita bahas tema ini sebagai rangkaian bulan ini kita membahas tentang fitrahnya manusia. Kemarin sudah diawali dari fitrah, kemudian kebutuhan kepada yang spiritual, yang ilahi dengan doa, itu juga fitrah. Kemudian fitrah manusia untuk berhumor, kebutuhan manusia untuk tertawa. Kemarin yang terakhir, kebutuhan manusia untuk bermain. Kalau ini saya tidak perlu menegaskan bahwa kamu butuh ini. Kamu sudah merasakan sendiri, apalagi seumuran-umuran teman-teman ini panas-panas sih tetap. Jadi masih nguntuk-nguntuk. Bayanganmu kalau pernikahan itu ya paling porsi paling besar kan tentang perkawinannya. Jadi arahmu kan mesti ke situ. Padahal nanti mungkin banyak rahasia, banyak nilai yang bisa kita gali dari pernikahan. Mungkin malam ini saya tidak sangat banyak ngomong tentang perspektif agama seperti malam-malam kemarin, karena sudah sangat banyak orang ceramah tentang hikmahnya pernikahan, manfaatnya nikah, dan macam-macam. Agak kita geser sedikit ke pandangan para filosof. Jangan kaget nanti kalau ada yang agak aneh-aneh. Ya, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nikah itu ya tidak terlalu sekaku seperti yang ada di pikiranmu bahwa kamu wajib harus segera menikah kan gitu. Pertanyaan yang paling kamu anggap ngeri kan itu kapan kawin, kapan nikah. Kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah, satu-satunya sejauh yang saya tahu, fuqaha ahli fikih yang bilang nikah itu wajib, Imam Az-Zuhiri. Kalau Imam Malik, Imam Hambali, ya Imam Hanafi itu bilangnya sunnah. Kalau Imam Syafi'i malah mubah. Jadi ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan tidak menikah. Jadi mubah itu dikiaskan kayak makan, minum itu kan. Makan, minum itu kan ya sifatnya mubah saja. Ada yang kemudian ini hukum dasarnya, tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikih sunnah itu ya nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Kamu cermati dirimu ada di posisi mana. Wajib itu kalau segalanya dalam dirimu sudah memadai dan kamu merasa tidak kuat, saya Pak nahan kalau dilama-lamain, nah itu berarti kamu wajib. Ada sunnah. Sunnah itu ya dalam dirimu sudah ada kualifikasi semuanya. Kamu ya ekonominya sudah mapan, dirimu juga secara fisik sehat. Cuma kalau nahan nafsu ya kamu bisa-bisa saja wong. Sejak kecil sudah latihan menahan misalnya. Nah, itu sunnah. Ada makruh. Makruh itu kamu sudah pengen kawin, tapi sebenarnya kamu masih belum layak.
Kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti. Tapi kamu sudah tidak kuat, ingin segera kawin. Ini makruh. Makruh itu ya kalau kepaksa ya piyeneh modal bismillah lillahi ta'ala terus kawin. Misalnya kamu mungkin kemampuan itu kan tidak cuma ekonomi, mungkin fisik, atau mungkin kamu merasa saya itu bisa tidak ya, mungkin mau periksa ke ini dokter terus wah ternyata ada yang aneh ini misalnya. Itu bisa makruh. Ada malah haram. Haram itu kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak. Mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri. Mungkin kamu jenisnya psikopat misalnya. Kalau kawin sengsara pasanganmu, nanti mau ajar terus. Atau kamu tidak bisa misalnya. Itu kan menyusahkan istrimu, menyusahkan itu. Atau ekonominya lemah. Ini dikhawatirkan wah ini kalau nekat kawin ini bisa yang haram-haram ditabrak semua. Ini bisa maling, bisa ngutil, bisa nongas. Nah itu ada haram. Jadi itu level-level. Jadi kalau ditanya hukumnya nikah ya bisa lihat situasinya. Makanya kalau ada yang tanya kapan kamu nikah, ya jawab saja saya levelnya masih makruh misalnya. Jadi masih ada yang belum siap meskipun ya pengen misalnya. Oke. Ya kita mulai ke institusi yang namanya pernikahan. Ada banyak definisi, cuma itu saya ambil yang terkenal-terkenal saja. Cirinya pernikahan itu biasanya yang pertama ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen. Permanen di situ saya kasih tanda petik ya. Permanen dalam keinginannya, yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Jadi jangan salah, ini ada 4 tujuan. Biologis, ini urusan fisik. Fisikmu butuh kamu menikah. Psikologis, psikologimu, mentalmu butuh kamu punya pasangan menikah. Sosial, untuk hidup bermasyarakat bisa langgeng lestari, kamu butuh nikah. Kalau enggak, masyarakat macet, enggak ada generasi. Dan religius, religius pasti tuntutan agama. Makanya nikah itu sangat utama. Enggak boleh orang bercita-cita enggak menikah. Kalau dalam Islam kan ada istilah la rohbaniyata, tidak ada kerahiban, kependetaan dalam Islam. Karena nikah punya banyak keutamaan. Biologis, psikologis, sosial, dan religius. Terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Jadi silahkan dibaca, mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana, daerah mana, itu kan macam-macam. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu saya pernah baca manusia primitif itu kalau mau menikah menyatakan jatuh cinta, perempuannya dibanting, rambutnya diseret gitu, berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah. Ya, jadi dan yang diseret mau berarti itu mau menikah. Macam-macam simbol-simbol jatuh cintanya. Ada masyarakat itu yang sangat sopan peradabannya sehingga untuk menyatakan jatuh cinta itu dia tidak mengungkapkan langsung, tapi pakai kode-kode, simbol-simbol. Saya baca ada yang bajunya dibalik. Kalau bajunya dibalik itu menunjukkan bahwa ini sedang nyari pasangan. Nah, kalau pasangannya suka tinggal datang terus oke, aku siap jalan. Kamu boleh pakai strategi itu. Nanti pulang dari sini waliin bajunya berarti ya sedang nyari nih. Nah, nanti yang suka tinggal menemui datang. Nah itu ada di semua masyarakat, ada kode-kode pernikahan. Kemudian
biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual. Itu motif utamanya biasanya itu. Karena kalau dibiarkan ini tidak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya jangan kayak binatang lah. Binatang itu ketemu dilirik sebentar, mojok terus selesai. Cukup setengah jam, cukup 1 jam. Paling kalau bayar hotel jam-jaman kan murah. Ya, itu kan kita sering mengkritik itu, mbak nikah. Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat, nikahlah. Jadi menata hubungan seksual biar nggak ngawur, biar peradaban ini rapi, ketahuan siapa anaknya, siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa, itu kan jelas. Kemudian menikah itu implikasinya hak dan kewajiban tertentu. Kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini. Cari, googling banyak. Kewajiban suami. Biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan. Nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri. Oke. Terus harus dipopulerkan, harus diumumkan karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat. Kamu kan tidak bisa ngarang sendiri gaya nikah yang seperti apa, misalnya kan tidak bisa. Pak, saya kawinnya tidak kayak biasanya, Pak. Saya ingin kawin yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tapi pakai cheerleader, pakai itu, tidak bisa. Jadi kamu tidak boleh ngarang sendiri. Harus yang disepakati masyarakat, kemudian banyak orang tahu. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti orang tidak tahu bahwa kamu sudah nikah. Bahaya juga nanti. Kalau kamu orang tidak tahu kamu sudah nikah, nanti kamu sekamar berdua bisa digerobyok sama hansip. Harus jelas. Karena apa? Ada implikasi hak dan kewajibannya. Kemudian ada upacaranya, biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu. Dan yang terakhir, disitulah nanti dibangun institusi sosial paling dasar namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang. Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan. Karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan. Oke, jadi itu ciri-ciri apa karakter yang kita sebut menikah. Jadi kalau kamu sudah nikah apa belum? Saya ini sudah nikah apa belum, Pak? Lihatin kamu ngalami itu enggak? Jadi kamu ada ritualnya enggak? Kena implikasi hak dan kewajiban tertentu enggak, dan seterusnya. Oke, kita awali sekarang secara psikologis. Kalau ini teorinya masih psikologi. Alasan menikah. Kalau kamu nggak butuh alasan sebenarnya ya. Pokoknya bikin kawin menurut pikiranmu. Ini orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa, kalau ada yang tanya nanti pasanganmu, kenapa engkau mau menikah denganku? Jawabannya 1 di antara 10, bisa 2 di antara 10, bisa 10-10-nya, bisa hanya 1 saja. Yang pertama, kalau ini standar, saya sebut standar, kalau kamu gombal biasanya pakai ini. Cinta. Penjelasannya panjang, tapi ya, menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua, happiness. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya. Ingin nyaman.
Khawatir kehilangan, khawatir ditinggal. Kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok. Misalnya kamu kan tidak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang. Itu emotional security. Bagi yang sudah punya pacar kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, tapi kan lumayan tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship, escape from loneliness. Sekarang berdua, tidak lagi bersatu. Jadi sekarang sudah punya pasangan. Kalau tadi ada masalah dipikir sendiri, sekarang sudah berdua. Masalahmu, masalahku sekarang. Nah, itu escape from loneliness. Jangan salah, nanti mungkin pernikahan itu di usia-usia sudah tua, sudah lanjut, itu loneliness ini problem. Anak-anaknya sudah besar, sudah kemana-mana, di rumah hanya berdua. Jadi kesendirian bisa jadi motif untuk orang lebih baik menikah. Yang keempat, kalau ini drama ya banyak. Parent wishes, membahagiakan orang tua, keinginannya orang tua. Itu motif juga, alasan menikah. Yang paling sering tanya kapan kamu nikah kan kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu. Dulu waktu SMA, waktu kuliah dilarang-larang pacaran. Begitu kamu lulus, kapan kawin? Gitu. Ya kamu jawab, oh sejak kemarin nyari tidak boleh, sekarang suruh kawin. Jadi people parent wishes, jadi keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah, saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah, itu economic security. Saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu, kerjaannya cuma becak, tapi istrinya 4. Tuh, pas saya ngobrol ternyata simpel motifnya ekonomi. Karena istrinya 4 ini, 4-4-nya jualan di pasar. Yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada 4 pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak. Secara ekonomi terjamin. Loh. Ya boleh kamu jadi strategi ekonomi. Jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri, juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, itu ada lagi, saya tidak tahu ada nggak yang nomor 6 nih, adventure. Jadi ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana, ingin punya pengalaman ya, my life and my adventure. Nah, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel Pak, nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak ditulis, tidak boleh, alasannya hanya ingin senang-senang, ingin enaknya saja. Makanya mungkin pernah saya cerita ya, saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah. Ini saya tidak tahu, itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya. Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi booking, kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain tak kaumnya untuk mengijabkan, ditambah saksi. Tidak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak
single lagi, janda. Karena janda, jadi dia bisa tidak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum. Terus sebelum masuk kamar, ucap kobil itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai, ya saya ceraikan engkau. Jadi bisa secara fikih bermain semacam itu. Ya kalau mau hanya lihat itunya sah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. Kobil itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan nanti kamu juga milih madhab yang bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara pun suka sama suka, sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan hukum. Makanya di situ tidak tak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli. Sama saja kayak yang beli yang lain. Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai. Jadi itu masih tidak termasuk alasan menikah, karena itu bagi saya tidak menikah. Mungkin hanya kawin. Kalau kawin iya. Terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya. Nah, itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada yang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang muda-muda banyak yang ini physical and sexual attraction, tertarik karena secara fisik, atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual, karena pikiranmu ke situ terus lihat siapa saja bayanganmu kapan kawin itu, terus akhirnya ya terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus yang ke-9, kalau ini perempuan banyak ingin punya anak, ingin ngomong anak, ingin punya penerus. Nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu retorikanya pintar, nembak orang untuk nikah itu ya tidak harus kamu mau nikah denganku, itu tidak so. Kamu ingin ngomong anak tidak misalnya. Oke. Ya, nanti jawabannya sudah deh. Oke, jadi itu fitrah juga, pingin punya anak, itu kan insting. Kemudian yang terakhir, kalau ini pasti religious, social, cultural obligation, tanggung jawab. Karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, mengikuti perintah agama. Kalau ini motif normatifnya. Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa 10-10-nya, bisa mungkin 2 di antara 10, bisa 1 di antara 10, bisa 4, bisa 5, silahkan. Bagi yang sudah nikah, boleh untuk refleksi dulu, aku nikah itu karena apa, 1 di antara 10 ini. Ada enggak kira-kira 5 atau di atas 5 lah. Karena semakin banyak motifnya, biasanya semakin kuat ikatannya. Jadi kalau alasannya saya 9 pak, itu lumayan. Saya 1 pak, itu aja saya tidak yakin. Mungkin setengah pak misalnya. Kan ada gitu alasannya, misalnya cinta misalnya. Ini saya juga tidak yakin pak, ini cinta bener apa enggak. Nah itu kan setengah berarti. Jadi itu alasan-alasan orang untuk menikah. Terus ini belum ke filsafat ya. Kenapa menikah itu penting? Selain materi-materi agama kamu cari sendiri, secara psikologis nikah itu bisa memberi manfaat 6 hal untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. Sense of purpose itu tujuan hidup, rasa punya tujuan.
Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana. Mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose. Bagi yang merasa hidupnya hampa, sendirian tanpa teman, menikahlah. Nanti ada arahnya. Kalau sebelum nikah kamu sendirian bengong, bingung mau ngapain. Tapi kalau punya pasangan, ngapainnya banyak, bisa macam-macam. Jadi itu namanya sense of purpose. Sebelum kamu menikah, pulang semalam apapun sak karepmu, kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah, nongkrong, begadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluargamu mau diapain, mau dibawa kemana. Itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, sak suka-sukamu aja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu. Kemarin mungkin tidak bisa masak ya sak-sak wae, paling Indomie sama air putih. Tapi begitu masak, punya suami, punya keluarga kan terus, wah ini latihan nih, untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive, work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus happiness chance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu ijab kabul sampai mungkin yang sudah nikah ya sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya dan masalah-masalahnya banyak. Wong kamu diterima untuk nikah aja kan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketiga, mbak seneng lagi. Sudah semakin banyak malam ya semakin seneng. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu, kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus, biasanya terus ada bosennya, karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat supporter terus menerus dari pasangannya, gratis, saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness, latihan untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Yang paling efektif adalah dengan kamu menikah. Pacaran masih belum. Pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah, kadang-kadang orang masih egois. Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, menang-menangan. Selflessness. Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis, karena kalau tidak begitu tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness. Dan yang terakhir, better physical and mental health. Saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun. Hitung-hitungannya sekondi. Jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak. Jadi better physical and mental health. Makanya manfaatnya banyak, menikahlah yang sudah cukup umur, memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya.
Ya, yang nomor satu kan itu kan kayak di apa, di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namung kalih. Ya, kalih sinten, sama siapa. Oke, jadi manfaatnya banyak. Terus ini saya ngomong psikologi dulu sebelum ke filsafatnya. Kalau ini buat parametermu besok ya. Keluargamu ada di titik mana? Keluarga itu ada yang makomnya vitalize, ada yang harmonius, ada yang konvensional, ada yang conflicted, ada yang devitalize. Hati-hati jangan ada di yang paling bawah. Vitalize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus, kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan. Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus. Itu namanya masih vitalize, masih hidup dan baik dan memuaskan. Ada satu level di bawahnya. Jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2. Kalau yang level 1 sangat puas orangnya, jadi namanya vitalize. Jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital. Ada di bawahnya keluarga harmonis. Kalau harmonis, ya cocok, ya komunikasinya jalan, ada masalah bisa menyelesaikan. Cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat, hanya terpaksa harus jalan, terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tidak cocok, yang sini pingin anak 11, yang sini pingin anak 2, itu kan tidak cocok. Yang sini prinsipnya banyak anak, banyak rezeki, yang ini banyak anak tambah sumpek aku. Nah, beda prinsip, tapi kan tetap harus jalan. Tapi beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level 3, konvensional. Konvensional itu komunikasinya agak susah. Resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah, menyelesaikannya susah. Cuma diuntungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan. Misalnya, kalau tak terus-terusin kasihan anakku. Nah, ada alasannya. Kalau tak terus-terusin tidak bagus lah, karena menurut agama pisah itu hal yang paling dimurkai Allah. Nah, itu ada yang ngerem. Jadi sebenarnya sudah tidak cocok, sudah tidak kerasan, sudah alah kok punya suami gini, kok punya itu sudah tidak enak. Tapi masuk kita bisa. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua dulu, kasihan. Tidak boleh loh sama Allah, itu nikah itu hal yang paling dibenci. Ini ada remnya. Meskipun agak berat, tetap jalan. Ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional. Ada yang turun derajat lagi. Kalau ini keluarga yang conflicted. Ringkesnya conflicted itu ya keluarga yang warnanya hanya gegeran. Konflik, kayak sinetron-sinetron itulah yang lagi rame. Nah, itu konflik. Tidak ada tentramnya, rumah tangganya tidak sakan. Jadi cirinya gampang. Keluarga itu ketika coraknya sudah conflicted, penghuninya lebih kerasan di luar rumah. Itu berarti conflicted. Males pulang, mesti nanti rame lagi. Itu berarti conflicted. Kamu yang belum nikah belum tahu, bayangkan aja. Iya.
Jadi nanti ada momen itu konflik tuh. Jangan dibiarkan berlarut-larut, cepet-cepet nyari jalan keluar. Kalau tidak akan sampai pada titik terakhir, devitalize. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya biasanya terus berakhir entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah pisah-pisahan. Kadang-kadang jasadnya saja yang berdua tapi batinnya kemana-mana. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalau pas di syuting aja kelihatan bareng senyum-senyum, tapi di rumah tawuran. Devitalize. Sudah tidak ada daya hidup lagi di rumah itu. Nah, kalian analisis nanti ya. Pegang ini besok kalau kamu nikah, jadikan ini parameter. Kamu ada di gradasi mana? Bahkan ketika hanya sampai di konvensional, cepet-cepet nyari tambatan untuk bisa nyaman berdua. Kalau tidak akan turun jadi konflik. Paling tidak ada di harmonis. Syukur-syukur ada di level vitalize. Jadi ini 5 hierarki kondisi keluarga.